Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loli Mardeni, NIM 1804286, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan membahas tentang politik kebijakan publik, hubungan antar aktor kebijakan dalam perumusan kebijakan publik tertentu, baik level daerah atau nasional. Sebelum kita membahas tentang aktor kebijakan, kita harus paham dulu apa itu formulasi kebijakan. Menurut LAN RI dalam LAN tahun 2010, formulasi kebijakan adalah kegiatan pengembangan rencana dan metode atau alternatif kebijakan untuk menyelesaikan masalah publik yang telah disepakati dalam suatu agenda pemerintah dan diakhiri dengan suatu kegiatan pemilihan terhadap alternatif yang dianggap terbaik atau pembuat keputusan untuk menyelesaikan masalah publik tersebut. Menurut James Anderson dalam Subarsono tahun 2013, formulasi kebijakan adalah bagaimana pengembangan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah publik serta siapa saja yang berpartisipasi di dalamnya. Selanjutnya, aktor dalam formulasi kebijakan publik. Aktor formulasi adalah orang-orang ataupun kelompok-kelompok yang terlibat dalam suatu proses kebijakan publik dan memiliki pengaruh terhadap kebijakan tersebut. Kajian terhadap para aktor dalam formulasi kebijakan sangatlah penting, baik dalam negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Para aktor merupakan penentu isi kebijakan dan pemberi warna dinamika tahap-tahap proses kebijakan. Menurut Lessler dan Seward dalam Kusuma Negara tahun 2010 memberikan pendapat bahwa aktor perumusan kebijakan terdiri dari agensi pemerintah, kantor kepresidenan, kongres, serta kelompok kepentingan. Menurut Moore dalam Anggara tahun 2012, secara umum aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik yaitu aktor state, aktor privat, aktor masyarakat atau civil society. Ketiga aktor ini sangat berperan dalam sebuah proses penyusunan kebijakan publik. Para aktor merupakan penentu isi kebijakan dan pemberi warna dinamika tahapan-tahapan proses kebijakan. Sesuai dengan pendapat Winarmo tahun 2005, jika tipe kebijakan berpengaruh terhadap tingkat kesulitan yang dapat terjadi dalam proses formulasi kebijakan, maka aktor-aktor pelaksana dan hubungan antar aktor berpengaruh langsung terhadap keberhasilan proses formulasi kebijakan. Para aktor tersebut masing-masing mempunyai karakteristik yang menunjukkan kekuatannya mempengaruhi proses kebijakan. Dalam formulasi kebijakan, paling tidak stakeholder bisa berasal dari legislatif, eksekutif, maupun kelompok kepentingan. Ketiganya berada dalam kepentingan yang sama dalam pengambilan keputusan. Sedangkan dalam evaluasi rancangan kebijakan, aktor-aktor yang terlibat dalam eksekutif, tetapi berasal dari tingkat pemerintahan yang berbeda. Hubungan antar aktor ini bisa bersifat horizontal, vertikal, maupun antar lembaga. Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin banyak aktor yang terlibat dalam formulasi sebuah kebijakan, maka akan semakin sulit pula kebijakan tersebut diimplementasikan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, peran dan wewenang aktor kebijakan. Yang pertama ada MPR, yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan TAP MPR. Yang kedua ada Presiden, yaitu membentuk undang-undang dengan persetujuan MPR dan menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Selanjutnya ada DPR dan pemerintah, yaitu membentuk undang-undang bersama Presiden dan menetapkan peraturan pemerintah PP untuk melaksanakan undang-undang atau UU. Selanjutnya ada Menteri, yaitu menetapkan peraturan Menteri atau Permen atau keputusan Menteri atau Kepmen sebagai peraturan pelaksana. Selanjutnya ada lembaga pemerintah non-departemen. Peran dan wewenangnya yaitu menetapkan peraturan-peraturan yang bersifat teknis, yaitu peraturan pelaksana dari perundangan yang lebih tinggi derajatnya. Selanjutnya, Direktorat Jenderal.
Peran dan wewenangnya yaitu menetapkan atau mengeluarkan peraturan-peraturan yang bersifat teknis, yaitu peraturan pelaksanaan dari perundangan yang lebih tinggi derajatnya. Selanjutnya, badan-badan negara lainnya yaitu mengeluarkan atau menetapkan aturan-aturan pelaksanaan yang berisi perincian dari ketentuan-ketentuan perundangan yang mengatur di bidang tugas dan fungsinya masing-masing. Selanjutnya ada pemerintah provinsi. Peran dan wewenangnya yaitu menetapkan peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi dengan penyetujuan DPRD provinsi. Selanjutnya ada DPRD provinsi. Tugas dan wewenangnya yaitu menetapkan peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi bersama-sama dengan pemerintah daerah provinsi. Selanjutnya, pemerintah kabupaten atau kota menetapkan peraturan daerah kabupaten atau kota atau Perda kabupaten atau kota dengan persetujuan DPRD kabupaten atau kota. Selanjutnya ada DPRD kabupaten atau kota, yaitu menetapkan peraturan daerah kabupaten atau kota bersama-sama dengan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya ada kepala desa atau wali nagari. Tugas dan wewenangnya yaitu menetapkan peraturan dan keputusan desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa atau BPD atau BAMUS. Sedangkan BPD yaitu menetapkan peraturan dan keputusan desa bersama-sama dengan kepala desa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tingkat-tingkat kebijakan publik. Mengenai tingkat-tingkat kebijakan publik ini, Lembaga Administrasi Negara mengemukakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu lingkup nasional, ada kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan pelaksanaan. Sementara di lingkup wilayah daerah ada kebijakan umum dan kebijakan pelaksanaan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.